استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لحضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه وصحبه وعلى جميع انبياء الله ورسله الله ثم ابراهيم وشيخنا وعلمنا ذوي الحقوق وجميع المسلمين لان الله كريم بنا ورحمه رحمته وشرع ورحمه مغفره لنا ونحفظ علينا من بركاتهم وأمالهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم وأنما كريم يحمل بحمايتهم ويرزقنا محبتهم ويشرفنا في صفاتهم على تلك الدنيا على ما به على ما به شيخنا شيخ الليلة شيخ الليلة ورب الفاتحة إن شاء الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يزول الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله طاعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kembali mengajarkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengucapkan salat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, kerabat beliau, zuriyah beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat nanti. Mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, diberikan kesehatan sehingga kita bisa pada subuh hari ini bersama-sama melaksanakan satu keperluan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa salat subuh berjamaah.
Karena sudah kita sampaikan, salat subuh dan salat asar itu merupakan salat yang dimana disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salat wusta. Salat wusta, ulama mengatakan, ada yang mengatakan salat subuh, ada yang mengatakan salat asar. Jadi dua salat ini luar biasa. Di hadis Rasulullah SAW, Nabi kita menyampaikan, man shallal isya fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kana qiyami nisfi lailatin. Man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal lailatul. Di sini Rasulullah SAW membangkitkan semangat kita, karena semalam hidayah itu kita raih, kita dapatkan melalui ilmu. Ilmu itu kita dapatkan bisa dengan 4 cara semalam. Anak dapat ilmu satu, bisa jadi orang alim. Mungkin orang semua kenapa jadi orang alim. Yang kedua, kalau bisa jadi orang alim, anak dapat ilmu muta'allim, jadi pelajar sekolah. Mungkin ada sebarang kawan. Yang ketiga, au mustami'an, kun aliman yang kita, au muta'alliman, au mustami'an. Yang ketiga, jadi pendengar. Karena telinga ini salah satu nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan ilmu. Telinga lawan mata. Cuman mata lawan telinga, mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat telinga. Karena banyak orang yang buta itu hafal Quran. Banyak orang yang buta hafal Quran, malah lebih kuat yang telinga. Karena telinganya. Jadi di situ disebutkan mustami'an. Jadi untuk cara untuk kita mendapatkan ilmu, nah ilmu itu nantinya untuk kita meraih hidayah itu mustami'an ujar Nabi kita. Pendengar, jadi pendengar. Yang keempat, au muhibban. Nah, atau orang itu ketujuh bersama orang-orang yang mempelajari ilmu. Bahasa kitanya sedikit-sedikit kita kalau berkata orang yang tahu, kita pun ikut tahu juga. Itu tadi. Jadi hadis Nabi kita Muhammad SAW tadi menyatakan salat Aisyah, siapa yang salat Isya di jama'atin, di dalam berjamaah. Jadi salat Isya yang berjamaah sudah kita sampaikan, yang ada berjamaah itu paling kurang 1 makmum 1 imam, itu sudah dinamakan berjamaah. 1 makmum 1 imam, nah, sudah dianggap berjamaah. Tapi makin banyak jamaahnya, makin banyak pahalanya. Apalagi di tempat yang mulia, di masjid misalnya, itu lebih banyak lagi. Jadi pahalanya apalagi berlipat terus. Kita salat di masjid itu berapa pahalanya? Kita mengisi masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu orang yang beriman kepada Allah. Memakmurkan termasuk kita mengisi untuk sholat, untuk beribadah dalam masjid, itu termasuk orang yang takbir, orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, salatnya tadi salat Isya, kemudian berjamaah. Kemudian yang ketiga, yudrikut takbiratul ula, memperdapati dengan imamnya akan takbir yang pertama. Bahasa kitanya jangan masbuk, kita usahakan dulu. Kalau misalnya ada awal, yang ada apa-apa, lambat misalnya masbuk. Kalau kita lebih dalami masalah masbuk di dalam ilmu fikih, masbuk itu bahasa kitanya orang yang ada sifat membaca Fatihah di dalam berdirinya imam, itu orang masbuk kan.
dengan bacaan yang standar. Imamnya standar bacaannya, juga standar, dia maksud standar di sini lambat benar kadang, cepat kadang juga sedang aja kita. Imamnya sedang bacaan, kadang lagi benar, kadang cepat, kadang lambat benar. Si makmumnya sedang dia, kadang lambat benar. Jadi kalau yang bisa masbuk tadi orang yang tidak sempat mendapat membaca Fatihah di dalam berdirinya imam. Maksudnya datangnya baca Fatihah separuhannya rukuk imamnya sudah. Berarti inya itu masbuk namanya. Masbuk. Nah, bagaimana hukum orang masbuk? Orang yang masbuk hukumnya Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Artinya jangan diteruskan Fatihahnya. Jadi bila kita masbuk, jadi kita harus ada arti masbuk. Orang masbuk itu orang yang ada sempat membaca Fatihah di dalam berdirinya imam. Artinya kita ada tuntung Fatihah, imam sudah rukuk. Imam sudah rukuk. Jadi kita kayak apa? Si makmum itu sudah ditanggung oleh imam Fatihahnya. Jadi langsung rukuk aja biar dapat sepatu dari mana? Atau kalau sing dapatkan sama-sama dia dapat umpat rukuk. Nah, namun kita ada umpat rukuk, kita teruskan bacaan kita kalau sembahyang si makmum ini pemahaman masbuk. Jadi kita sholat berjamaah hari-hari kita ketahui itu. Jadi bila kita masbuk, pada saat kita membaca Fatihah di dalam berdirinya imam, artinya imam rukuk, kita belum tutup Fatihah, sudah kita ikut rukuk lawan imam. Bila kita sampai tempat rukuk lawan imam dengan tumakninah, maka kita dianggap dapat satu rakaat. Syaratnya kita ikut rukuk dengan imam dengan tumakninah. Nah, jadi imamnya masih rukuk, kita sampai rukuk dengan tumakninah, maka itu dihitung rukuk. Walaupun Fatihah kita ada tentang itu sudah ditanggung oleh si imam. Ini diantara keutamaan kalau sholat berjamaah. Jadi si imam itu menanggungnya. Nah, jadi syaratnya di sini tadi apa namanya? Mendapatkan takbir yang pertama, maksudnya takbiratul ihram. Nah, jadi sampai ikut takbiratul ihram dengan imamnya. Imamnya Allahu Akbar, takbiratul ihram di belakang Allahu Akbar. Itu syaratnya. Jadi kada masbuk dari ada masbuk. Namunnya jalan misalnya imamnya cepat benar. Imamnya cepat benar. Kita tahu misalnya imam cepat benar. Ada tuntung kita Fatihah kita sudah rukuk. Ada tuntung Fatihah kita sudah rukuk. Kayak itu masbuk juga lah. Nah, bila imamnya itu cepat benar, ini jangan kayak tadi hukumnya dan seperti tadi. Ada kita umat rukuk ada, tapi kita lihat imamnya cepat benar. Cepat benar ini juga standar. Cepat benar, kita belum bimbing benar baca Fatihah. Hanya separuh itu sudah tutup, rukuk sudah cepat benar kayak kita. Nah, bagi si makmum jangan lupa rukuk, tuntung makan Fatihah. Teruskan bacaan Fatihah. Lihat si imam, bila si imamnya sudah lalu 3 rukun, baru kita rukuk. Rukun panjang. Jadi kita di dalam sembahyang itu ada istilah rukun, semalam kita jelaskan. Ada istilah rukun, ada istilah sunat. Sunat terbagi dua, ada sunat at'am, ada sunat hayat. Rukun ini ada 3 macam. Ada rukun qalbi, niat di hati. Ada rukun qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salawat tasyahud akhir, salam pertama. Ada istilah namanya rukun fi'li, rukun perbuatan, rukun gawian, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Itu
Itu rukun sembahyang. Lalu bagiannya belum ada istilah rukun panjang atau rukun pendek. Nah, ini dalam sembahyang. Apa itu rukun panjang? Apa itu rukun pendek? Ini kita ketahui supaya sah, ibadah sembahyang kita. Jadi rukun panjang, rukun pendek dalam sembahyang. Rukun pendek secara ringkas dua. Satu, i'tidal. Dua, duduk antara dua sujud. Itu disebut rukun qasir atau rukun pendek. Kenapa jadi disebut rukun pendek? Karena di apa namanya? Di dalam i'tidal itu setelah rukuk, bangkit dari rukuk, ya i'tidal itu bahasa Inggrisnya kembali ke posisi awal. Itu i'tidal bahasa Inggrisnya kembali ke posisi awal. Kalau orang sholatnya berdiri, maka kembali ke berdiri. Setelah rukuk kembali berdiri, namanya i'tidal. Atau misalnya orang sholat duduk, nah, jadi setelahnya rukuk kembali ke duduk, itu i'tidal namanya. Jadi istilahnya i'tidal itu kembali ke posisi awal orang sholat. Sholatnya berdiri, maka kembali berdiri. Nah, itu i'tidal rukun qasir. Rukun pendek, artinya di dalam i'tidal jangan sampai kita lawas badan. Jangan sampai lawas i'tidal itu. Berapa ukurannya? Nah, ini penting kita ketahui. Berapa ukuran kita i'tidal? Ukurannya sekedar membaca surah Al-Fatihah. Berapa kira-kira? Nah, berapa kira-kira baca surah Al-Fatihah itu saat? Anggap misalnya 1 menit, bisa. Berarti kita jangan lebih daripada 1 menit. Bila lebih batal semuanya kita. Karena disebut rukun qasir, rukun pendek. Jadi di dalam i'tidal jangan lebih daripada sekadar bacaan Fatihah. Terkecuali sholat tasbih. Terkecuali sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan kita di dalam apa namanya? Setelah takbiratul ihram, ini versi ada 2 macam, kita ambil 1 macam. Ada setelah takbiratul ihram 15 kali, kemudian setelah Fatihah dan surah 10 kali, kemudian rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali. Nah, berarti lawas terus 10 kali bisa lebih dari Fatihah. Nah, itu terkecuali sholat tasbih kan Bapak. Ada 2 kali. Tapi kalau sembahyang yang lain, termasuk sembahyang sunnah, apalagi wajib, jangan kita lawasakan, jangan kita lamakan di dalam i'tidal itu melebihi daripada bacaan sekedar bacaan Al-Fatihah. Karena itu disebut rukun qasir. Yang kedua, rukun qasir itu duduk antara 2 sujud. Sujud pertama, kemudian kita duduk. Nah, itu ngarannya duduk antara 2 sujud. Kemudian baru sujud pulang. Nanti mahalat antara sujud pertama dengan sujud kedua, jadi duduk antara 2 sujud. Itu rukun. Rukun itu kenapa ditinggal? Bila ditinggal, batal semuanya kita. Karena semalam ujar Imam Ghazali, rukun itu seperti kalau kita ibaratkan manusia, jadi Imam Ghazali seperti kepala. Rukun itu seperti kepala. Karena sunat al-'ad, semalam sudah kita bahas, sunat al-'ad itu 2 macam ringkasnya. Qunut dengan tasyahud awal, itu sunat al-'ad. Bila tertinggal sunat al-'ad, tertinggal qunut, tertinggal sunat tahiyat awal, itu semalam kita disuruh sujud sahwi. Itu Imam Ghazali seperti kaki dan tangan. Nah, kalau sunnah hayat itu seperti rambut dan kuku. Nah, jadi kalau rukun kenapa ditinggal? Manusia kalau kepala mati. Artinya karena sah sunatnya. Jadi kita kembali ke rukun qasir. Rukun qasir sendiri yang kedua adalah duduk antara 2 sujud. Itu jangan dilawasakan. Berapa kadarnya? Sekedar kita membaca tasyahud akhir. Sekedar membaca tasyahud akhir. Tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekadar itu, jangan lebih. Itu rukun qasir.
Kalau rukun tawil lawanannya pendek, qasir, rukun pendek. Kalau tawil rukun panjang. Rukun panjang sisanya seperti berdiri. Kalau berdiri silahkan kalian sampai berapa jam ada apa. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah sholat yang diikuti oleh sahabat di belakangnya. Jadi Nabi memulai dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang 2 juz setengah. 2 juz setengah. Kalau kita yang standar aja baca Quran 45 menit bisa. Kita standar kan 45 menit ya paling cepat setengah jam misalnya. Setengah jam 2 juz setengah berapa? Sejam lagi. Sejam separuh. Nah, dengan surah Al-Baqarah, jadi sahabat kami belakangnya mudahan Rasulullah bila sudah tentang surah Al-Baqarah ini rukuk sampai tentang ayat 286. Surah Al-Baqarah itu 286 paling panjang surah Al-Baqarah 286 ayat gitu ada. Sampai ke ayat 286 mungkin suatu di rukuk saya tapi sambung pulang Ali Imran berapa tengah 200 Nabi terus sesuatu di belakangnya bisa itu. Jadi mempanjang tapi ini sembahyang Nabi itu sembahyang di rumah sahabat ikuti. Nah jadi kada salah Nabi bukan kada salah Nabi panjang. Ini sahabat menempati di belakang ya karena imam itu biar kada kebawaan diumpati boleh aja. Biar imam pada imaman, biar imam sholli, keluarga sholli, misalnya ada imaman, ada juga di imaman, ya bapak kita mau pakai. Tapi kalau mau harus makan. Nah, jadi nanti sembahyang di rumah sudah saja salah mau pakai, salah mau pakai berarti sambung alih imam. Tuntung oleh imam dia bersama di dalam mudahan Nabi pas tuntung surah Ali Imran soalnya sambung pulang surah An-Nisa kurang lebih surah An-Nisa pulang. Ujian sahabat mudah-mudahan hingga surah An-Nisa rukuk sekalinya sampai habis sambung pulang surah Al-Maidah tuntung alami Al-Maidah Nabi rukuk berapa jam kira-kira. Jadi Rasulullah di belakang hampir Abu Qurrah Nabi. Jadi Abu Qurrah. Artinya rukun panjang selain daripada rukun 62 tadi. Selain i'tidal, selain duduk antara dua sujud ini rukun panjang. Silakan anak diperpanjang berapapun. Ruku anak diperpanjang silakan berapapun. Sujud anak diperpanjang silakan berapapun. Biar guru seman mulia itu sudah marina guru seman itu bila sujud para separuh jam pakai hijab para separuh jam kita diulang di pusing separuh jam jadi bila sujud itu ada berapa dipanjangkan karena itu rukun apa namanya rukun panjang rukun tol. Nah kembali kita pada diri orang tadi cepat si imamnya cepat benar. Nah karena tuntung kita baca Fatihah sudah rukuknya. Nah maka si imam itu teruskan baca Fatihah tapi batasnya sampai 3 rukun aja. Tapi rukun panjang, apa rukun panjang ya? Rukuk. Kita boleh hitung. Sujud pertama duduk antara dua sujud tidak dihitung karena rukun pendek. Kemudian sujud kedua. Nah, jadi kalau si imam sudah sujud kedua, kita belum tuntung dia membaca Fatihah, ya kita rukuk sudah. Nah, itu caranya. Itu kalau imamnya cepat benar. Atau bacaan kita lambat akan kita lambat atau imam mau cepat, maka Fatihah itu teruskan dulu sampai lalu 3 rukun panjang. Bila sudah rukun sujud kedua kita rukuk. Nah, rukuk itu dia berpencet segitu tadi. Tapi kalau orang masuk
kurang masbuk, kurang ada sempat membaca Fatihah di dalam berdirinya imam dengan bacaan yang sebentar. Lambat datang misalnya, imam sudah membaca surahnya coba bandingkan Fatihah dengan panjang mana? Panjang Fatihah kira-kira udah sampai berapa? Lalu sekarang sampai biasa belum sampai tidak apa-apa. Dasar sampai karena memang sudah Fatihah lawan kulhu itu ada banyak Fatihah. Namun yang kalau dicepati baca Fatihahnya ya kalau apa? Kalau imamnya baca kulhu balaku lambat, lalu sempat kita aja kalau pakai ini ada sempat kita dengan bacaan yang standar itu masbuk sebenarnya. Nah, bila masbuk jangan ditafsirkan bacaannya, bacaan Fatihahnya ruku ya. Nah, kita kembali ke hadis yang kita tadi. Lalu sembahyang isyanya 1 berjamaah, 2 mendapatkan takbiratul ihram imam. Bahasa kitanya takbiratul ihram kita setelah takbiratul ihram imam. Maka wajar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang itu sama pahalanya dengan beribadah atau sholat setengah malaman. Luar biasa, setengah malaman sampai Isya. Itu tadi kita jaga apa namanya syarat-syaratnya 1 berjamaah, kemudian jangan masbuk. Pahalanya sama dengan beribadah sholat malam setengah malaman. Kemudian sambungannya waman sholat subha fi jama'atin sama. Siapa yang sholat subuh dalam berjamaah sama tadi dapat mengikuti takbiratul ihram dengan imam. Imamnya takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Maka wajar Nabi faka'an nama sholat lailatul. Maka orang itu sama pahalanya dengan sholat 1 malam suntuk. Ini luar biasa, itu sholat subuh sama pahalanya. Sudah kita jelaskan semua pahalanya lain Allah sama yang semalaman berdiri. Pahalanya sama dengan orang yang sholat 1 malam suntuk. Gampang aja gitu jawabnya. Tinggal sholat subuh dan berjamaah, jangan sampai masbuk, dapat kita pahala beribadah sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu satu nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita menunggu salat isya. Menunggu salat isya. Ini adalah waktu yang sangat istimewa. Jadi 2 waktu, ada beberapa waktu itu kita disuruh mengisinya dengan ibadah, jangan ada yang lain. Pertama, ini setelah sholat subuh terus sampai isya. Setelah sholat subuh terus sampai isya, kita usahakan berniat i'tikaf di masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita berzikir di pengajian termasuk. Jadi menunggu sholat isya dari sholat, setelah sholat subuh terus kepada sholat isya. Nah, itu satu waktu yang harus kita isi dengan ibadah, jangan ada yang lain. Mohonnya kawan, mohon kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan waktu itu. Waktu setelah sholat subuh sampai isya, itu satu. Yang kedua, setelah sholat maghrib sampai ke isya, punya awal kita jangan berdiri dari pesawat, punya awal mengisi waktu antara maghrib isya. Itu waktu yang luar biasa. Maghrib isya, subuh kalau isya. Ya, itu Jakarta kita jangan ada yang lain. Mudah-mudahan kita diberikan Tuhan alamannya. Karena ada hadis Rasulullah SAW, "Ibtani khamsah qabla khamsin," kata Rasulullah. Ambillah kesempatan dari 5 untuk 5. Di antaranya faragha qabla syughlika bil. Waktu luangmu itu ambil kesempatan. Waktu luang, waktu lapang,
ambil kesempatan sebelum masa sibuk. Nah, jadi kita diberikan Tuhan waktu luang, artinya misalnya, jika ibarat itu gawian sudah ada jalan menjalankan kita, yalah. Jadi antara maghrib isya itu kita isi maghrib isya, kemudian subuh sampai ke isyraq. Nah, jadi di situ kalau kita mengisi waktu antara subuh, waktu subuh setelah selesai kita sholat subuh, kita tunggu sampai ke isyraq. Ini ujar ulama adalah untuk mendapatkan rezeki zahir. Artinya orang yang mengamalkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Rezeki zahir, rezeki harta dan yang lain-lainnya. Jadi ada sebuah hadis Rasulullah SAW, man shallal fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa Rasulullah SAW shallal fajr, yang salat subuh berjamaah, satu syaratnya salat subuh berjamaah satu. Thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu. Yang kedua syaratnya jangan, bahasa kitanya, jangan bagawi yang lain sampai matahari masuk isyraq. Nah, sampai matahari masuk isyraq. Misalnya beli ke rumah tuh ada apa? Dari masjid beli ke rumah, kemudian ke rumah disambung misalnya antara kami beli ke rumah, kemudian kami hidup pula ada kita masuk aja. Atau di masjid begana, di masjid tapi bagananya yazkurullah, berzikir, berwirid, termasuk kita pengajian termasuk saja arti zikir itu mayusabu bi fa'ilihi, apa saja yang diberikan pahala bagi orang yang mengerjakannya, bagi orang yang membacanya, itu zikir wirid ya. Nah, jadi yang pertama salat subuh berjamaah, yang kemudian inya meneruskan dengan berzikir, berwirid atau mendengarkan pengajian sampai matahari masuk isyraq. Kemudian yang ketiga syaratnya summa shalla rak'ataini, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Ini yang disebut dengan salat isyraq. Salat isyraq. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin. Ya Rasulullah SAW, maka orang yang menggawi 3 macam tadi, sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia teruskan dengan berwirid sampai matahari masuk isyraq. Yang ketiga kemudian dia sholat isyraq, maka untuknya pahala seperti orang berhaji dan berumrah tamah, bahasa kita mabrur, tamah mabrur, 3 kali Rasulullah mengucapkan mabrur. Di dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan, nah artinya orang haji mabrur itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Orang yang berhaji kemudian hajinya itu mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu balasannya kada ada kecuali surga. Balasannya surga. Nah, ini mabrur 3 kali namun mengucapkan tamah. Ini pahalanya seperti orang yang berhaji berumrah yang mabrur. Nah, lalu sini kita mencoba menghitung waktunya. Jadi sembahyang ini semua ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ada waktu yang sudah ditentukan. Di dalam ayat yang di muqaddimah nanti belum bacakan aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Jadi sembahyang ini waktunya digantungkan Allah Subhanahu wa taala dengan waktu. Nah, ini beda dengan puasa. Kalau puasa Allah menggantungkan, Nabi kita menggantungkannya dengan melihat bulan.
sumu di ru'yatihi ya Rasulullah. Soal puasalah kalian karena melihat bulan. Jadi melihat, menyandarkan keparduan kewajiban puasa ini kepada melihat. Beda dengan sembahyang. Kalau sembahyang disandarkan kepada waktu. Bedanya sembahyang orang puasa. Jadi kalau puasa ini untuk kita lah, untuk kita golongan kita lah, itu harus melihat bulan. Insya Allah kita bahas melihat bulan. Kalau waktu sembahyang itu dengan waktu. Kalau sembahyang dengan waktu. Tapi di sholat di dulu bisyusi. Kerjakanlah sholat di dulu bisyusi. Ketika masuknya matahari, ketika timbulnya matahari, ketika matahari timbul. Maksudnya di situ sholatnya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Karena itu matahari timbul. Aqimis sholat dari dulu bisyamsi ila ghasaqil lail sampai matahari tenggelam. Di situ sholat maghrib dan sholat isya. Jadi 5 sembahyang dalam ayat itu sudah ditentukan Allah Ta'ala ayat akan banyak waktunya. Cuman nyamannya kita menghitung waktunya. Kalau yang zuhur itu sampai ke asar, nanti gimana menghitungnya? Zuhur, apabila waktu zuhur kita hendak lebih matahari pas setelah gelincir matahari daripada istiwa atau ini matahari sudah ada jadwal. Nah, ketika menawarkan sudah tidak muhtadi bila sampai zuhur tak ada alih lagi ya lah. Apabila habisnya bila masuk asar habis waktu zuhur. Kemudian waktu asar apabila mulainya bilanya habis waktu zuhur, nah itu aja. Masuklah asar. Apabila habis waktu asar, bila masuk maghrib. Apabila waktu maghrib, bila habis asar. Bila habis waktu maghrib, bila masuk sembahyang isya. Apabila isya habisnya, mulai isya apabila bilanya habis waktu maghrib. Kemudian isya apabila habisnya, bilanya masuk waktu subuh. Nah, subuh ini waktunya apabila habisnya. Kalau mulainya ketika terbit fajar. Terbit fajar itu matahari itu sudah, mataharinya masih terlindung di bumi kita. Cuma cahaya sudah timbul. Cahaya sudah menderang di langit putih. Terang sudah. Itu dua macam. Ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Fajar kadhib ini terang sudah banyak, ada pulang fajar kadhib belum masuk waktu subuh. Kemudian timbul pulang terang di langit dan terangnya terus kecoba hilang-hilangan. Itulah disebut fajar shadiq. Di situ kan mulai waktu salat subuh. Kayak ini kalau di jadwal imsak itu sekitar jam 5.15 kah? 13 kah? Kurang lebih kayak itu kan. Jam 5.13 atau 15 kurang itu. Nah, itu mulai waktu subuh. Apabila contohnya, apabila habis waktu subuh, di sini waktu subuh sampai terbit matahari, sampai bulatan matahari itu timbul ke bumi kita. Lalu berapa waktunya itu? Waktunya itu ujar orang ahli falak sekitar 1 jam setengah. Jadi waktu subuh ini 1 jam setengah. Bila timbul matahari habis sama waktunya sudah. Ya, habis waktunya sekitar 1 jam setengah. Yang nyamannya itu jalan. Kita lihat waktu maghrib. Jam berapa maghrib? Kita ini buka jam berapa? Jam 6.40 mungkinlah. Jam 6.40. Itulah habisnya jam 6.40. Kurangi 15 menit habis waktu subuh. Jam 6.40 maghrib ialah. Nah, untuk mengetahui habis sholat subuh sama dia jam 6.40 tapi kurangi 15 menit. Berapa ya? 40 kurang 15 25. Nah, jam 6.25 itu sudah terbit matahari. Sudah habis sholat subuh. Jadi ini sudah habis waktu subuh.
jam 6.25 tadi, jam 6.25 sekitar 10 menit jam 6.25 itu sudah terbit matahari dan di situ sudah habis waktu subuh. Jadi lamun nyampein sembahyang subuh ya ini kalahkan qadaan. Sebelum jam 6.25 itu masih adaan. Nah, apabila waktu isyraq tadi jam 6.40 kurangi 15 menit atau 12 menit atau 16 menit, dia dulu 16 menit. Itu habis waktu subuh. Nah, untuk sembahyang isyraq di dalam kitab itu setelah terbit matahari limpahkan satu tombak qidar rumhi, sekedar satu tombak. Apa satu tombak itu dalam ilmu falak? Dijulur 4 derajat, 4 derajat itu 1 derajat 4 menit sekitar 15 menit. Ada yang mengatakan 15 menit, ada yang 12 menit. Limpahkan jadi dari jam 6.25 12 menit atau 15 menit atau 16 menit. Nah, masuklah waktu isya. Nah, ini mungkin sebentar lagi masuk waktu isya. Nah, di sini ulun sampaikan kenapa jadi lambat jam. Nah, lambat atau apihannya supaya kita sampai waktu isya. Jadi kita imaman karena bilanya ulun apih jam 6.25 sembahyang isya tapi sembahyang di dalam waktu diharamkan. Ada waktu yang diharamkan sembahyang 5 waktu. Insya Allah kita bahas minggu akan datang insya Allah karena waktunya sampai. Nah, jadi untuk waktu isya itu limpahkan daripada timbul matahari bisa 15 menit, 12 menit atau 16 menit. Bila sudah limpah, ini limpah 25 Nah, bila sudah 15 menit masuklah waktu isya. Nah, maka ujar Nabi tadi, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, kemudian dilanjutkannya untuk berzikir sampai waktu isya, kemudian dia sholat isya berjamaah. Kalau sholat isya berjamaah atau berjamaah, seorang-seorang bisa berjamaah bisa. Kalau berjamaah lebih bagus. Cuman karena di berjamaahnya karena disunahkan. Karena sembahyang itu ada yang disunahkan berjamaah. Nah, ada yang kadang disunahkan berjamaah. Yang disunahkan berjamaah tarawih di antaranya. Nah, sembahyang istisqa, sembahyang hari raya itu sunah berjamaah. Yang lainnya sembahyang duha, sembahyang isyraq, sembahyang hajat, sembahyang tasbih itu sendiri-sendiri. Tapi kalau berjamaah hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Nah, semua isya berjamaah boleh. Nah, jadi limpahkan 15 atau 16 masuklah waktu isya. Maka ujar Nabi bila 3 macam itu dikerjakan maka orang itu yang mengerjakan tadi diberi Allah Subhanahu wa taala pahala orang yang berhaji berumrah tanpa mabrur ya Rasulullah 3 kali menceritakan. Nah, jadi mudah-mudahan pengajian hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil daripada intisarinya dapat mengamalkannya dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه سبحان رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صدق الإشراق رحمه الله.